Halo sobat-sobat misioner yang terkasih, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Frater Rory Primadani Simbolon. Saya adalah seorang Frater Karmel. Para saudara dan saudari, kita tahu bahwa setiap bulan November, khususnya tanggal 2, Gereja Katolik merayakan Hari Arwah untuk mengenang dan mempersembahkan doa secara khusus bagi semua orang beriman yang telah meninggal dunia. Gereja mengajak kita untuk selalu ingat pada keluarga, pada kenalan, rekan, dan siapa saja yang telah meninggal dunia. Gereja ingin agar kita tidak melupakan mereka. Mereka adalah alat-alat Tuhan. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan yang telah dikirimkannya dalam hidup kita. Oleh karena itu, gereja mengajak kita untuk mempersembahkan doa bagi mereka. Gereja mengajak kita untuk menghantar mereka menuju rumah Tuhan, tempat yang mereka rindukan, di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup kita di dunia ini bukanlah suatu kebetulan. Sebagai umat beriman, kita percaya bahwa hidup kita merupakan penyelenggaraan Tuhan. Tuhanlah yang membentuk kita dalam rahim ibu kita. Ia sudah mengenal kita jauh sebelum kita mengenal Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan segalanya untuk kita. Dan Ia selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita tidak menjadi seperti sekarang ini dengan begitu saja. Perlu kiranya kita menyadari betapa banyak orang yang diutus oleh Tuhan untuk mendukung kita. Orang tua, sanak saudara, kakek dan nenek, sahabat, teman, rekan kerja, dan kenalan kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan ialah pribadi yang menyelenggarakan hidup kita, kiranya kita juga harus percaya bahwa merekalah orang-orang yang digunakan dan dipilih oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyelenggarakan hidup kita. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Merekalah bukti nyata bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita dan menemani kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Namun para saudara dan saudari yang terkasih, kiranya juga kita pasti menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah abadi. Hidup kita hanya sementara. Kita pasti pernah merasakan pengalaman ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Dan pengalaman ini selalu tidak menyenangkan. Setiap orang pasti merasa sedih jika ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Membayangkan bahwa kita tidak dapat bertemu lagi dengan mereka akan membuat hidup kita seketika menjadi gelap. Semua harapan dan angan seolah sirna. Kaki terasa tidak sanggup lagi melangkah, dan mata enggan untuk menatap ke depan. Para rasul Yesus pun kiranya mengalami hal yang sama. Ketika guru yang sangat mereka hormati, sosok yang sangat mereka kagumi dan cintai, mengucapkan salam perpisahan sesaat sebelum kematiannya di kayu salib. Mereka jatuh pada kesedihan yang mendalam dan membuat mereka tidak mampu berkata-kata. Mereka bahkan tidak sanggup untuk menanyakan kemana Yesus akan pergi. Para saudara dan saudari yang terkasih, kematian sejatinya adalah awal dari kehidupan yang baru. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Tuhan kiranya telah menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan suatu kelanjutan dari perjalanan hidup manusia menuju kemuliaan. Kematian juga tidak mampu memutus ikatan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Mereka akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Mereka selalu merupakan anggota gereja. Kita selalu dapat berkomunikasi dengan mereka melalui doa. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan kiranya dengan doa juga kita dapat menghantar mereka kepada Tuhan. Doa adalah suatu misteri yang sangat besar. Betapa tidak, kata-kata sederhana yang kita ucapkan dalam doa dapat sampai kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Melalui doa kita mampu merasakan kehadirannya dan dapat berkomunikasi dengannya. Dalam doa, Tuhan mendengarkan seruan kita hamba-hambanya. Dengan doa, kita dapat membantu jiwa-jiwa yang rindu pada Tuhan untuk segera bertemu dengannya. Bukankah itu mengagumkan? Para saudara dan saudari yang terkasih, mendoakan arwah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Kita sangat beruntung karena gereja menyadari bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan doa-doa dari kita yang masih hidup di dunia ini. Apa salahnya mendoakan mereka yang telah berjasa dalam hidup kita? Apa ruginya mendoakan mereka yang telah menerima tugas sebagai alat Tuhan untuk menyelenggarakan hidup kita? Apa salahnya mendoakan jiwa-jiwa dari mereka yang telah dilupakan oleh keluarganya? Kiranya inilah tugas mulia yang diserahkan gereja kepada kita. Misi kita adalah menyelamatkan jiwa-jiwa agar mereka dapat bertemu dengan Tuhan kita. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan, dan biarlah rahmat-Nya yang bekerja. Para sobat misioner yang terkasih, kita memikul tanggung jawab yang besar sebagai pendoa bagi mereka yang telah meninggal. Dunia mungkin tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi yakinlah Tuhan melihatnya. Dunia mungkin tidak tertarik dengan misi kita, tetapi yakinlah Tuhan pasti memperhatikannya. Dunia mungkin melihat doa kita sebagai sesuatu yang sia-sia, tetapi yakinlah bahwa doa jika dihaturkan dengan sungguh dapat membawa jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, jiwa orang yang kita kasihi, menuju kebahagiaan abadi. Selamat bermisi. Salam misioner.